Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Syarhus Sunnah oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Langsung saja kita lanjutkan halaman 118 poin 155. Halaman 118 poin 155. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah berkata, "Fallaha Allah fi nafsika." Bertakwalah kepada Allah di dalam dirimu. Wa 'alaika bil athar. Wajib bagimu berpegang teguh dengan al-athar, yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, al-athar, al-hadis, as-sunnah, al-khabar itu sinonim. Ya, penamaan lain dari al-hadis adalah as-sunnah, nama lainnya al-athar, nama lainnya al-khabar. Seperti yang sudah kita sampaikan berulang kali dari ucapan Imam Ahmad rahimahullah, beliau mengatakan dinun nabiyyi Muhammadin al-akhbaru. Agama Nabi Muhammad adalah al-akhbar, yaitu al-hadis, as-sunnah. Ni'mal matiya lil fata al-atharu. Sebaik-baik yang dipegang erat oleh seorang pemuda adalah al-athar, yaitu al-hadis. Kemudian beliau mengatakan fala targhabanna 'anil hadisi wa ahlihi. Jangan pernah berpaling atau membenci al-hadis dan ahli hadis. Ini beliau menyebutkan 3 nama langsung. Al-akhbar, al-athar, dan apa? Al-hadis. Ini sinonim. Jangan berpaling, jangan membenci al-hadis dan ahli hadis. Farra'yu lailun wal haditsu naharu. Akal pendapat manusia seperti malam yang gelap gulita, sedangkan hadis itu seperti siang yang terang benderang. Ini makna al-athar. Wajib bagimu berpegang teguh dengan al-athar, sunnah Rasulullah SAW.
Ini seperti yang Rasul sabdakan, alaikum bisunnati, pegang erat sunnahku. Sunnah di situ bermakna umum, jalan hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam, terutama dalam masalah al-aqidah. Dan pegang erat ashabil athar, dekat dengan mereka yang berpegang teguh dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan sunnah Rasul SAW, terutama dalam masalah al-aqidah. Ini disampaikan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah setelah beliau sebelumnya pada kajian yang lalu, beliau mentahdzir kita dari ahlil kalam. Ya, kata beliau, fahdhar al-kalam, hati-hatilah dari al-kalam. Ini namanya tahdzir. Ya. Maka orang yang mengatakan Nabi hanya mentahdzir sekali dalam waktu 23 tahun, ini jahil murakkab, tidak tahu makna tahdzir. Tahdzir itu seperti ucapan Imam Barbahari dan banyak ucapan Imam Barbahari tentang masalah apa? Tahdzir. Ya, tahdzir memperingatkan dari bahaya kesesatan, bahaya kejahilan, bahaya kebid'ahan, penyimpangan kelompok ataupun oknum dan seterusnya. Jangan diidentikan dengan al-hajar, boykot. Ya, maka sekali lagi sungguh sesat ya bin jahil murakkab yang mengatakan Nabi hanya mentahdzir sekali saja. Ini kita sampaikan karena sudah ada postingan tersebut. Ya, kita sampaikan Rasul banyak mentahdzir, baik mentahdzir ucapan, perbuatan secara umum ataupun kelompok ataupun person. Bukan sekali. Itu namanya dusta atas nama Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan kita sampaikan lagi, kita tambahkan lagi. Dan ucapan ulama tentang tahdzir luar biasa. Ini sekali lagi si oknum tersebut telah menyimpang dari ajaran para salafus saleh. Ya. Dan ana rasa tidak banyak dia membaca kitab-kitab akidah salaf atau ucapan-ucapan salaf tentang akidah. Seperti di sini banyak sekali kata-kata tahdzir. Ya, apakah dilarang? Ya, sudah gagal paham, kemudian juga membuat kaidah-kaidah yang sesat dan bid'ah. Naudzubillahi min dzalik. Kata Imam Barbahari, fahdhar al-kalam, hati-hati dari ilmu kalam. Ya, setelah menjelaskan bahaya ilmu kalam dan pengikut ahli kalam, Imam Barbahari menyeru untuk kita berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW dan ahli sunnah wal jamaah. Alias al-kalam itu lawannya as-sunnah, ashabul kalam lawannya ashabul hadis. Ya. Kata beliau, hati-hati dari ilmu kalam dan para pengikut ilmu kalam. Bukan malah didekati, bukan malah disanjung-sanjung, dipuji. Namun pegang erat sunnah Rasul dan orang-orang yang mengikuti al-athar, hadis atau sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan dibalik, yang ahli hadis, yang ahli sunnah dimusuhi, yang ahli kalam dipuja dipuji. Naudzubillahi min dzalik. Ini jelas menyelisihi manhaj salaf seperti yang disampaikan oleh Imam Al-Barbahari di sini. Kemudian di sini ada kata-kata wa taqlid, dan ikuti, pegang erat at-taqlid. Ini sekedar istilah beliau saja. Fa inna dinhinna ma huwa bit-taqlid. Agama itu dengan taklid, yakni maksudnya taklid kepada Nabi, lin Nabi SAW wa ashabihi ridwanullah alaihim ajma'in. Meskipun yang lebih tepat, agama itu dengan ittiba, mengikuti ajaran Rasul dan para sahabat Rasul. Ya, ini lebih tepatnya sebagaimana kata Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi dalam sarah beliau tentang ucapan Imam Barbahari di sini. Ini selayaknya diganti dengan ittiba. Agama Nabi itu ittiba, bukan taklid. Apa bedanya ittiba dengan taklid? Taklid itu mengikuti ucapan orang, ustadz, dai, alim tanpa dalil. Ya. Misalnya ada seorang ustadz dai mengatakan boleh
kita mengkritik pemerintah di medsos misalnya. Kalau ada yang mengikuti orang tersebut, maka ini namanya taklid. Ya. Karena apa? Orang yang berfatwa tadi tidak memiliki dalil yang sahih. Karena jelas-jelas bertentangan dengan sabda Rasul, man arada an yansaha li sultanin fala yubdi alaniyatan. Barang siapa yang ingin menasehati pemimpin, jangan di hadapan umum. Jelas Rasul melarang menasehati pemimpin di hadapan umum seperti di medsos. Kalau ada yang mengikuti pendapat orang tadi, itu namanya taklid. Tapi kalau orang itu mengikuti pendapat yang mengatakan tidak boleh mengkritik pemimpin di hadapan umum, itu namanya ittiba. Ya, cuma sekarang ini semuanya diputar balikkan. Yang mengikuti dalil, mengikuti sunnah Rasul dikatakan taklid, dikatakan fanatik. Yang mengikuti pendapat tanpa dalil, padahal jelas sesat menyesatkan, dibilang itu akhlak yang mulia. Na'udzubillahi min dalik. Ini sekali lagi hati-hati orang-orang yang suka bersilat lidah. Namun tidak aneh, karena mereka belajarnya kepada siapa? Perguruan ahlil kalam. Maka menjadi apa? Ahlil kalam, pintar bersilat lidah, pintar untuk apa? Ngeles. Padahal sekali lagi isinya hanyalah kesesatan dan penyimpangan. Kata Imam Al-Barbahari, pegang erat al-athar, ashabil athar, dan agama Islam itu dengan taklid maksudnya ittiba. Ya. Makanya di sini juga kita diajari oleh seperti Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi, bahwasanya kita nggak boleh juga taklid kepada Imam Barbahari. Kalau ada ungkapan beliau kurang tepat, ya dikritik. Itu bukan mencela. Ya, ini sekali lagi manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Kita hanya ittiba kepada qala Allah, qala Rasul, wa ma ajma salaful ummah. Adapun person individu ulama bisa keliru. Namun kita taunya dari mana keliru? Ya dari sarahnya ulama juga. Bukan kita yang menyalahkan langsung. Ya. Dan itu pun sekali lagi bukan berdasarkan hawa nafsu selera kita, namun sesuai dengan qala Allah wa qala Rasul dan tadi ucapan sarah para ulama. Kata beliau, fa inna din innama huwa bitaqlid, yakni lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabi ridwanullah alaihim ajmain. Wa man qablana lam yada'una min labasin faqalidhum wastarih. Orang-orang sebelum kita, yaitu para salafus saleh, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, tidak meninggalkan kita sedikit pun dari permasalahan agama kecuali mereka sudah menjelaskannya. Tidak ada yang samar-samar, semua jelas di zaman para salafus saleh. Masalah akidah, ibadah, akhlak, metode dakwah, semua sudah dicukupi. Sebagaimana kata Imam Al-Auza'i rahimahullah, isbir nafsaka ala sunnah. Bersabarlah dalam berpegang teguh dengan sunnah. Waqif haitsu waqafal qaum. Berhentilah kemana kaum itu berhenti. Yaitu yang dimaksud kaum di situ para salafus saleh. Berhentilah kemana mereka berhenti. Contoh dalam tauhid asma wa sifat. Mereka tidak pernah mentakwilkan ayat-ayat sifat. Misalnya mentafsirkan, mentakwilkan istiwa dengan istaulah, menguasai, tidak ada. Maka jangan mentakwil seperti itu. Para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in tidak pernah mentakwil Allah turun ke langit dunia dengan turun rahmatnya. Ketika mereka diam dari itu, sudah diam, berhenti kemana mereka berhenti. Karena ini perintah Allah. Sebagaimana kata Allah, wattabi' sabila man anaba ilayya. Dalam surat Luqman Allah mengatakan, ikuti jejak orang-orang yang bertobat kepadaku. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kullun minas sahaba munibun ilallah. Setiap para sahabat adalah orang-orang yang senantiasa bertobat kepada Allah. Ini perintah Allah untuk kita mengikuti para sahabat. Seperti yang juga dalam banyak ayat Allah perintahkan kita mengikuti mereka. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'hum bi ihsan radhiyallahu anhu wa radu'an. Orang-orang yang terdahulu masuk Islam, yang
pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan kaum al-ansar, dan yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Ini perintah dari Allah untuk kita menjadi walladzina taba'uhum bi ihsan, agar kita mendapat ridha Allah, agar kita meraih surga Allah. Wa adalahum jannatin tajri tahtal anhar. Jalan menuju surga harus melewati jalan para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena jalannya para sahabat as-siratul mustaqim adalah jalan yang lurus. Sebagaimana kata Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, fasara salaf as-siratal mustaqim wa alihi bi Abi Bakar wa Umar wa bi ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para salafus saleh mentafsirkan siratal mustaqim dan para pengikut siratal mustaqim dengan Abu Bakar, Umar dan semua para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini perintah Allah untuk kita mengikuti jejak para salafus saleh, karena merekalah yang paling paham agama ini, dan mereka semuanya telah menjelaskan apa yang dijelaskan oleh Rasul dalam masalah agama. Kata Imam Al-Barbahari, mereka lam yada'una, tidak meninggalkan kita, min labasin, dalam keraguan, dalam kesamar-samaran. Mereka semuanya menjelaskan hal-hal yang dijelaskan oleh Rasul dalam urusan agama. Makanya kata Imam Al-Auza'i, kif haitsu waqafal qaum, berhenti kemana kaum itu berhenti. Wa qul bima qalu, katakan seperti yang mereka katakan. Seperti dalam masalah tadi, pemimpin kaum muslimin. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, nahana kubarauna min ashabir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para pembesar senior sahabat Rasul melarang kami. Di antara larangan para sahabat senior Rasul SAW adalah la tasubbu umara'akum. Jangan kalian mencaci maki pemimpin kalian. Ini adalah jalannya para sahabat Rasul SAW. Ini terang benderang. Ini perintah untuk kita apa? Mengikuti jejak para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qul bima qalu, katakan apa yang mereka katakan. Kita mengatakan haram mencaci maki pemimpin kaum muslimin, karena inilah yang dikatakan oleh para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula haram tadi mencaci maki para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena mereka mendapatkan banyak sanjungan pujian dari Allah, dan ancaman yang mencaci maki para sahabat, laknat Allah. Man sabba ashabi fa alaihi laknatullah wal malaikati wan nasi ajmain. Barang siapa mencaci maki para sahabatku, kata Rasul, baginya laknat Allah, laknat para malaikat dan semua manusia. Kemudian kata Imam Al-Auza'i lagi, wa kufa amma kafu'an, cegahlah apa yang mereka cegah. Seperti tadi, mereka mengharamkan caci makian terhadap pemimpin kaum muslimin. Mereka melarang, kita melarang sebagaimana yang dilarang oleh para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Imam Al-Auza'i, wasluk sabila salafika salih, ikutilah jejak para salafus saleh, yaitu para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kenapa kok 3 generasi ini? Karena Rasul yang bersabda, khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia generasiku yaitu para sahabat, kemudian setelah mereka para tabi'in, kemudian setelah mereka para tabi'ut tabi'in. Ini puja Rasul yang arahnya untuk kita meneladani mereka, mengikuti jejak mereka. Mengikuti para sahabat hukumnya fardu ain, bukan mustahab, bisa ditinggalkan, bisa dilakukan, tidak. Hukumnya fardu ain, karena ini perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti dalam hadis tadi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Maka ini barometer kebenaran, barometer agama yang hak, ajaran Rasul dan para sahabat Rasul. Maka semua keyakinan, semua ucapan, semua perbuatan timbang lagi dengan al-athar, timbang lagi dengan pemahaman para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Ada postingan, ada potongan video, ada apapun di medsos misalnya, jangan tergesa-gesa diterima, diambil, diposting, diviralkan, cek kembali apakah itu sesuai dengan qala Allah, qala Rasul atau pemahaman para as-salafus saleh. Jangan hanya sekedar wah ini kan baik maknanya. Enggak semua yang baik maknanya menurut antum itu sesuai dengan qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahab. Wah ini retorikanya indah. Enggak semua retorika yang indah itu apa? Benar. Ya, sekali lagi timbangan kebenaran qala Allah, qala Rasul wa qala as-sahab. Mereka semuanya telah menyampaikan agama yang hak kepada kita. Tugas kita hanya tadi, ittabi'u, ikuti yang sudah ada ajarannya. Kemudian kata Imam Al-Auza'i, fa innahu wasi'aka ma wasi'ahum. Karena apa yang mereka ajarkan itu melapangkan dirimu sebagaimana itu melapangkan mereka. Artinya sudah cukup ya, apa yang mereka ajarkan untuk kita amalkan. Tidak usah ngarang yang baru lagi. Yang sudah ada ajarannya saja banyak masih kita belum kerjakan, ngapain mengarang-arang yang baru lagi. Naudzubillahi min dzalik. Maka kata beliau, faqalidhum, maksud faqalidhum adalah apa? Ittabi'hum, ikuti mereka. Sebagaimana firman Allah tadi, wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikutilah jalan orang-orang yang bertobat kepadaku, yaitu para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang juga dikatakan oleh Imam Ahmad dalam awal kitab Ushulus Sunnah. Ushulus Sunnah indana at-tamassuk bima kana ali ashab Rasul sallallahu alaihi wasallam wal iktida'u bihim. Prinsip akidah kami Ahlussunnah adalah mengikuti jejak para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, man kana muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ingin mencari suri toladan, jadikan para sahabat sebagai suri toladan. Kenapa demikian? Fa innahum kanu abarrahadil ummati quluban. Karena mereka yang paling baik hati mereka. Dari mana beliau tahu? Dari mana kita tahu hati para sahabat itu yang baik? Karena Allah yang mengatakan demikian. Allah yang tahu hati mereka, Allah yang menciptakan mereka, Allah yang paling tahu hati mereka. Dan Allah mengatakan, wa yansurunallaha wa rasulah. Mereka para sahabat menolong Allah dan Rasulnya. Tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Engkau melihat mereka para sahabat rukuk sujud hanya mengharapkan ridha dan keutamaan karunia dari Allah. Allah tahu hati para sahabat ikhlas. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, mereka adalah orang yang paling baik hatinya. Wa a'maqahum ilman, mereka yang paling mendalam ilmu agamanya, karena mereka yang langsung belajar Islam kepada Rasul dalam keadaan putih bersih, malamnya seperti siangnya. Belum ada kotoran apapun, belum ada pemikiran sesat yang merasuk ke dalam tubuh ya kaum muslimin. Makanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika diutus oleh Ali bin Abi Thalib mendebat menasehati kelompok Khawarij, Abdullah bin Abbas mengatakan, ji'tukum min indi ashabi Rasul sallallahu. Aku datang diutus dari kalangan para sahabat Rasul sallallahu, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan kaum al ansar, dari menantunya Rasul yaitu Ali bin Abi Thalib, alladzina nazal Qur'anu alaihim, yang mana Al-Quran turun kepada mereka, wahum a'lam bi tafsirihi minkum, dan mereka lebih tahu tentang tafsir Al-Quran dibandingkan kalian. Ini yang harus kita yakini, mereka yang lebih mendalam ilmu agamanya. Kalau dalam istilah ulama, manhaj para sahabat, pemahaman para sahabat, ajaran para sahabat, a'lam wa aslam wa ahkam. Pemahaman mereka yang paling top pinternya sudah. Kemudian yang kedua, mereka yang paling ahkam, yang paling bijak, yang tahu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dan yang ketiga, mereka pemahamannya yang paling selamat. Maka tugas kita mengikuti jejak mereka.
Ini membantah kelompok ahli kalam yang mereka mengatakan iya betul pemahaman para sahabat yang paling ahkam wa aslam. Tapi pemahaman kita yang paling a'lam. Kenapa? Karena kita tahu fikih waqi sekarang beda dengan zaman dahulu. Kalau zaman dahulu nggak perlu mentakwil istiwa dengan istaula, namun sekarang perlu ditakwilkan. Ini apa? Ngomintari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillahi min dzalik. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata beliau wastarih. Kalau kalian sudah mengikuti jejak mereka, istirahat sudah. Tenang sudah, nyaman sudah. Gak ruwet bin bulat bin jelimet, ya, seperti ahli kalam. Kenapa mereka tidak mau meyakini Allah istiwa bulat? Ya, kalau dia artikan Allah itu beristiwa, artinya tinggi di atas aras, berarti arasnya itu lebih besar daripada Allah. Berarti Allah dinaungi oleh aras. Berarti demikian dan demikian. Padahal kalau mereka mengatakan Allah istiwa tinggi di atas aras, selesai sudah. Istareh, nggak perlu apa ruwet bin jelimet tadi. Kemudian cari-cari apa takwil yang cocok. Oh, artinya menguasai. Kalau dikejar berarti kalian juga menyerupakan Allah dengan makhluk, karena makhluk juga punya apa? Kekuasaan. Yo beda dan seterusnya. Ini ajaran yang apa? Ruwet bin jelimet bin bulat, karena tidak istislam, tunduk patuh kepada qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah. Adapun Ahlussunnah mengikuti apa kata Allah, kata Rasul, kata para sahabat, maka apa? Nyaman. Makanya ahlul kalam sampai akhir hayat mereka apa? Kebingungan. Seperti yang sudah pernah kita sampaikan, berapa banyak dari tokoh mereka yang di akhir hayatnya apa? Ya, menyesal kenapa kok belajar ilmu kalam, nggak ada ketenangan dalam hati mereka. Seperti yang dikatakan oleh Ar-Razi, dia mengatakan nihayatu iqdamil uquli iqalu wa ghayatu sa'il alamina dhalalu. Puncak mengikuti menuhankan akal kebingungan. Wa ghayatu sa'il alamina dhalalu, usaha orang-orang yang belajar ilmu kalam itu kesesatan. Ini pengakuan dari tokoh mereka sendiri. Kemudian kata dia, wa arwahuna fi wahsyatin min jusumina wa hasil dunyana adzan wa wabalu. Kata Ar-Razi, roh-roh kami telah liar dalam jasad-jasad kami. Wa arwahuna fi wahsyatin min jusumina. Roh-roh kami, arwah-arwah kami, jiwa kami enggak tenang dalam jasad kami. Bingung. Karena apa? Ajaran mereka hanya berlandaskan logika, akal, sedangkan akal manusia apa? Berbeda-beda. Ya. Mereka hanya memakai pendapat-pendapat si fulan wa Allah. Ya, Aristoteles, Pluto, Toples dan seterusnya. Nah, ini adalah apa? Ajaran mereka hanya apa? Berpatokan dengan ucapan orang-orang kafir dan seterusnya. Naudzubillahi min dzalik. Mereka mengakui wa arwahuna fi wasyatin min jusumina. Roh-roh kami, arwah kami, jiwa kami tidak pernah merasa tenang, terasa rial dalam jasad kami. Dan hasil dari usaha kami adalah musibah dan bala. Kata Ar-Razi lagi, walam nastafid min bahthina tula umrina siwa anjamana fihi kila wa qalu. Dan kami tidak mengambil faedah dari belajar ilmu kalam selain hanya mengumpulkan kila wa qalu, katanya, kata si fulan dan seterusnya. Enggak pernah habis. Namanya akal manusia berbeda-beda. Kemudian Ar-Razi mengambil kesimpulan, kata dia, laqad ta'amaltu turuqal kalamiyah wal manahid al falsafiyah. Aku telah merenungkan, mempelajari ilmu kalam, ilmu filsafat. Falam turwi ghalilan, tidak bisa menghilangkan dahaga orang kehausan. Walam tasfi alilan, tidak bisa mengobati orang yang sakit hatinya. Wa aqrabut turuq tariqatul Quran, dan jalan yang terbaik menuju kepada kebenaran adalah jalannya Al-Quran. Iqra fil isbat ar-Rahman alal asistawa. Bacalah dalam masalah penetapan sifat Allah. Allah mengatakan
Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Sudah selesai kata beliau. Ini adalah apa? Jalan yang terbaik, tidak ditakwil-takwilkan. Ini sekali lagi pengakuan ahli al-kalam yang mereka tidak pernah merasa tenang dalam apa? Belajar ilmu agama. Makanya mereka iri dengan ahli sunnah. Mengapa mereka memusuhi ahli sunnah? Mengapa mereka tidak suka dengan ahli sunnah? Karena mereka tahu ahli sunnah penuh dengan apa? Ketenangan. Mereka apa? Liar dalam hati mereka. Makanya apa? Mereka selalu apa? Ingin mengganggu dan ingin apa? Membubarkan dakwah salafiyah. Namun yakini al-haqqu mansurun wa mumtahan. Namanya kebenaran pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wala tajawaz al-athar wa alal-athar. Jangan melampaui, melangkahi al-athar sunnah Rasul ataupun ahli sunnah, ulama ahli sunnah. Ikut yang sudah ajarannya. Jangan ngelama, jangan apa? Membuat statement-statement yang baru yang tidak pernah dipahami, diajarkan oleh para salafus saleh. Seperti tadi, ya, tahdir hanya sekali yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mana itu? Ya, dapat bisikan dari setan mana? Wallahu taala alam. Baik. Poin berikutnya 156. Waqif indal mutasyabih wala taqis syai'an. Berhentilah ketika mendapati hal-hal yang samar-samar, ayat-ayat atau hadis-hadis yang samar-samar. Wala taqis syai'an, jangan membuat kias. Nanti akan kita sampaikan makna dan penjelasannya. Yang pertama, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Allah berfirman di surat Ali Imran ayat yang ke-7, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukharu mutasyabihat. Dialah Allah yang menurunkan kepadamu Al-Qur'anul Karim. Di antara ayat-ayatnya ada yang muhkamat dan itu inti ayat-ayat Al-Qur'an. Artinya asal ayat Al-Qur'an semuanya jelas. Kitabun uhkimat ayatu, Al-Qur'an adalah kitab yang jelas ayat-ayatnya. Namun ada yang mutasyabihat, yaitu bagi orang-orang yang tidak paham maknanya. Ada secara asal semuanya muhkamat, apalagi ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah. Maka sesat kalau ada yang mengatakan ayat-ayat sifat itu mutasyabihat. Karena Imam Malik mengatakan al-istiwa'u ma'lum. Makna istiwa dalam firman-Nya Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa maklum, dimaklumi, dipahami. Kalau ada yang nggak paham, berarti dianya yang nggak paham, harus belajar kepada ahlu sunnah, para salafu as-saleh. Secara asal semua ayat Quran itu muhkamat. Kalaupun ada yang mutasyabihat, ini sesuatu yang relatif kata para ulama, hanya berkaitan dengan si oknum tertentu saja. Kemudian kata Allah, fa'ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'at ta'wili. Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada kesesatan, penyimpangan, mereka condong kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, meninggalkan yang muhkamat, tujuannya untuk mendatangkan fitnah dan mencari takwil-takwilnya agar bisa diotak-atik sesuai dengan akal pikirannya sendiri. Dan di antara ayat-ayat mutasyabihat adalah ayat-ayat yang digunakan oleh ahli bid'ah untuk melegalkan kesesatan mereka. Itu kata para ulama. Di antara ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang dipakai oleh ahli bid'ah untuk melegalkan kesesatan mereka. Karena nggak mungkin ayat Al-Quran mendukung kebatilan, kesesatan, apalagi sampai kesyirikan. Contoh misalnya orang-orang yang suka mengkeramatkan kuburan para wali, yang meminta-minta kepada para wali yang telah mati. Mereka mengatakan, bukankah orang-orang yang saleh itu hidup di kuburan mereka? Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kalian mengatakan orang yang mati di jalan Allah itu meninggal. Bal ahya, mereka hidup.
Ayatnya sampai di situ. Cuma mereka katakan kalau mereka hidup berarti boleh kita minta-minta kepada mereka, tawasul tabaruk dengan kuburan mereka. Ini orang-orang mencari ayat-ayat mutasyabihat. Enggak ada ayat-ayat yang mengatakan mintalah kepada yang telah mati tersebut. Bahkan sebaliknya, ayat mengatakan wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Kalian atau engkau tidak akan mungkin bisa memperdengarkan ucapan doamu kepada yang telah dikubur. Ya. Ini mereka mencari ayat-ayat mutasyabihat, tujuannya apa? Untuk legalkan kesesatan mereka. Demikian pula kata para ulama, wa mimma yatba'u al-khawarid minal mutasyabihat qauluhu ta'ala wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Para ulama mengatakan di antara ayat-ayat mutasyabihat yang dipegang erat oleh kelompok khawarij teroris yaitu Al-Maidah 44. Itu kata para ulama, di antara makna ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang disalahgunakan oleh orang-orang yang sesat menyesatkan untuk melegalkan kesesatan mereka. Padahal tadi tafsir ayat Al-Maidah 44 kata Abdullah bin Abbas, kufrun duna kufrin. Kelompok yang mentakwilkan sifat Allah, yang enggak mau mengimani sifat Allah, mereka pakai ayat laisa kamitsli syai', tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Berarti Allah enggak punya sifat kata mereka. Naudzubillah min dzalik. Mereka memotong ayatnya, tidak melanjutkan ayat selanjutnya wa huwas sami'u al-basir, dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Mereka mengambil sepotong. Allah enggak sama dengan sesuatu apapun. Berarti Allah enggak punya sifat kata mereka. Kalau mereka teruskan ayatnya, maka mereka akan tahu Allah punya nama, punya sifat wa huwas sami'u al-basir. Ini salah satu makna mutasyabihat, yaitu setiap ayat yang dipakai oleh ahli bidah untuk melegalkan kesesatan mereka. Sama dengan orang-orang yang memakai ayat-ayat haramnya riba. Artinya apa? Jangan mentahdir itu riba. Mereka tidak memahami bagaimana riba yang diharamkan dan yang dibolehkan. Sebagaimana kata Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus As-Shalihin, setelah menyebutkan riba yang haram, beliau menyebutkan riba yang halal. Cuma itulah ahlul bidah atau yang mengikuti jejak ahlul bidah mengambil sebagian ayat, sebagian nas, meninggalkan yang lainnya sehingga mereka jatuh ke dalam kesesatan. Kelompok khawarij mengambil ayat-ayat tentang ancaman wallahu syadidul iqab. Kelompok Murji'ah memakai ayat wallahu ghafurur rahim. Ahlus sunnah mengatakan Allah syadidul iqab, Allah ghafurur rahim. Ini sekali lagi Ahlus sunnah wal jamaah mengambil semua ayat-ayat Al-Quran, mengambil yang muhkamat dan mengembalikan yang mutasyabihat kepada yang muhkamat. Dan ini juga berlaku dalam hadis ataupun ucapan para ulama. Kata para ulama, kalau ayat saja ada yang mutasyabihat, demikian pula dengan hadis, demikian dengan ucapan para ahli ulama. Contoh ahli bidah misalnya, sebagian mereka mengambil pujian ulama terhadap sebagian kelompok yang sesat. Padahal ucapan ulama tersebut yang mentahdzir lebih banyak. Mereka mengambil yang Padahal ucapan yang ada pujian terhadap kelompok sesat itu di awal kemunculan mereka, belum ketahuan kesesatan mereka. Mereka pun terkadang menipu para ulama dengan menampakkan yang baik-baik saja karena di awal nggak ketahuan. Namun lama-lama ketahuan bobroknya mereka, kemudian ulama mentahdir. Ini sebagian demikian mengambil yang sepotong yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Naudzubillahi min dzalik. Ini orang-orang yang mengikuti yang mutasyabihat. Kemudian kata Imam Barbahari rahimahullah, wala taqis syai'an, jangan mengkiaskan sesuatu. Ini maksudnya kias yang batil. Di antaranya sudah pernah kita sampaikan di awal kitab La Qiyasa Ma'as Sunnah. Di awal kitab ini, kitab Syarhus Sunnah, Imam Barbahari rahimahullah mengatakan La Qiyasa Ma'as Sunnah,
atau laisa fi sunnati qiyas, halaman 62.11. Wa'lam rahimakallah annahu laisa fi sunnati qiyas. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu, tidak ada dalam as-sunnah qiyas, yaitu dalam masalah akidah. Tidak ada qiyas dalam masalah akidah. Contoh tadi, orang-orang yang mengkeramatkan, menuhankan wali yang telah mati. Mereka mengatakan, kalau kalian mengatakan yang mati tidak bisa mendengar, loh bagaimana dengan hadis orang yang telah mati mendengarkan suara terompah orang-orang yang menyemayamkannya ketika pulang? Maka kata para ulama, ini kejadian khusus. Hadisnya hanya berkaitan dengan suara apa? Terompah. Enggak ada dalam hadis mereka mendengarkan suara Pak Mudin ketika mentalkin, mendengarkan suara orang-orang yang meninggalkan mereka, mendengarkan suara orang-orang yang menziarahi mereka. Tidak ada. Maka tidak ada qiyas dalam apa? Al-aqidah. Ini masalah gaib. Enggak bisa kiaskan, disama-samakan. Demikian pula masalah alam barzakh dengan alam dunia. Kalau mereka hidup, iya kita yakin mereka hidup. Tapi bagaimana kehidupan mereka di alam barzakh? Tidak bisa dikiaskan dengan alam dunia. Kalau mereka hidup berarti kita boleh minta tolong kepada mereka? Tidak bisa. Karena mereka di alam apa? Terputus sudah. Gak ada connect, gak ada kabel untuk apa? Ini sekali lagi, la qiyasa fi sunnah, tidak ada qiyas dalam apa? As-sunnah. Demikian pula yang dimaksud dengan tidak boleh mengkiaskan, kias yang batil, seperti kias dalam masalah ibadah. Kan sholat 5 waktu saja ada adzannya. Masa sholat id yang setahun sekali nggak ada adzan? Kita adzan yuk. Adzan untuk apa? Iya. Kan syiar Islam. Kan apa? Untuk menambah kemeriahan. Kita apa? Nggak cukup takbiran saja, namun apa? Adzan sebelum sholat. Ini kias yang apa? Yang batil. Rasul nggak pernah adzan apa ketika salat Idul Fitri atau Idul Adha. Ini kias yang batil, mengkiaskan salat Idul Fitri dalam masalah adzan dengan apa? Salat 5 waktu. Nah, ini kata ulama kias yang batil. Atau yang juga dinamakan kias yang batil, qiyasut tamtsil, kias menyamakan Allah dengan makhluk. Allah punya sifat asama pendengaran, sifat penglihatan, kemudian disamakan dengan sifat makhluk. Ini adalah tasbih. Ini menyerupakan dengan makhluk dan hukumnya kufur akbar. Kurang berapa menit? Poin berikutnya 157. Wala tatlub min indika hilatan taruddu biha ala ahlil bidah. Jangan engkau mencari-cari atau istilahnya memaksakan diri untuk membantah ahli bidah. Ini nasihat bagi kita semuanya. Ketika mendapati postingan, tulisan ataupun video ahli bidah atau yang menyebarkan syubhat, kalau kita tidak bisa membantahnya, maka jangan memaksakan diri. Karena modal semangat, masa nggak bisa bantah? Anak sudah belajar Syarh Sunnah Imam Barbahari. Itu pun kalau apa? Masih paham, belum lagi ada ngantuk-ngantuknya. Ini sekali lagi, jangan apa sok, harus tahu diri, harus sering ngaca istilahnya. Kalau nggak paham permasalahan, kata beliau, fa innaka umirta bisukuti anhum. Anda diperintahkan untuk diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Jangan asal apa? Asbun. Jangan membantah bid'ah dengan bid'ah. Jangan membantah kejahilan dengan kejahilan. Insyaallah kita lanjutkan ba'da adzan. Kalau ada yang mau tanya silakan ditulis di kertas. Baik, kita lanjutkan lagi ucapan Imam Barbahari poin 157. Wala tatlub min indika hilatan taruddu bi ala alil bidah. Jangan engkau memaksakan diri membantah ahli bidah. Sudah kita sampaikan tadi,
bahwasannya seseorang harus tahu diri. Kalau dia tidak sanggup membantah dengan hujjah, dengan ilmu, maka lebih baik dia diam. Al ilmu qoblal qawli wal amal. Ilmu sebelum berucap dan sebelum beramal. Kata Al Khalifah Umar bin Abdul Aziz, man abadallah bighairi ilmin kana ma yufsidu aktsar mimma yuslih. Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka dia lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Dan membantah ahli bidah termasuk bentuk ibadah, termasuk jihad di jalan Allah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ar-radu 'alal mubtadi' mujahid. Orang yang membantah ahli bidah itu mujahid. Dan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika membahas tingkatan jihad, beliau mengatakan jihad yang keempat yaitu jihad melawan pelaku kemaksiatan, kedzaliman dan kebid'ahan. Dan sekali lagi, ini tugas para ulama ahli ilmi, para penuntut ilmu agama yang mumpuni dalam bidang ini. Jangan asal-asalan. Kecuali kalau antum sekedar nge-share yang membantah kesesatan, yang mentahdir kesesatan, tentunya tahdir yang ilmiah, yang sesuai dengan bukti dan keterangan yang nyata, bukan sekedar tuduhan dusta. Yang sudah kita sering sampaikan, kita Ahlussunnah pertengahan dalam segala hal, dalam membantah, dalam mentahdir. Kita tidak boleh serampangan, harus ala ilmin wa ala basirah, di atas keterangan yang nyata, bukan sekedar tuduhan, bukan sekedar ocehan begitu saja. Kita tidak menerima tahdir yang batil, tahdir yang ngawur. Namun di samping itu nggak boleh kita meremehkan pertengahan. Kita mentahdir, kita menerima tahdir yang sesuai dengan bukti dan keterangan yang nyata. Dan tahdir sudah kita sampaikan bagian daripada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasul SAW tadi kelewatan pembahasan ayat yang mutasyabihat tadi. Rasul SAW seperti yang sudah kita nukilkan dalam postingan membantah oknum penulis Nabi hanya mentahdir sekali. Setelah membawakan ayat surat Ali Imran tersebut, Rasul mengatakan, idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tasyabaha min faulaikal ladzina samallahu fahdharuhum. Kalau kalian melihat orang-orang yang mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat, maka itulah yang Allah maksud di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat ke-7 tadi. Yang dalam hatinya kata Allah ada apa? Penyakit fi qulubihim zahun. Maka kata Rasul fahdharuhum. Maka apa? Hatilah, waspadalah terhadap mereka. Dan kita nukilkan ucapan Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Kata Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani, maksud Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam atau al-murad maksud dari Rasulullah SAW adalah tahdzir, memperingatkan dari mendengarkan orang-orang yang mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat. Maka setiap ahli bidah yang membawakan ayat-ayat mutasyabihat, Rasul mentahdzir kita jangan mendengarkan apa? Ini tahdziran Rasul kepada kita semuanya. Intinya sekali lagi Rasul banyak mentahdzir. Kok dikatakan hanya apa? Sekali. Ini orang yang gagal paham, jahil murakkab, berdusta atas nama Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka intinya tadi, jangan memaksakan diri membantah bidah kalau tidak sanggup. Itu nanti bisa menjadi bumerang atas ahli haq, atas dakwah as-salafiyah. Fa innaka umirta bisukuti anhum. Maka lebih baik Anda diam kalau tidak sanggup membantah. Serahkan kepada ahlinya. Wala tumakinhum min nafsika, dan jangan sampai mereka menguasai dirimu atau engkau masuk ke dalam markas mereka, ke dalam golongan mereka sehingga mereka menguasaimu. Karena secara asal kata para ulama, al aslu fi alil bidah al hajar illa li maslahah. Asal hukumnya bermuamalah dengan alil bidah itu hajar. Itu hajar itu memboikot secara asal. Kecuali kalau ada masalah seperti yang kita sampaikan berulang kali.
ketika di kampung Pak RT-nya alil bidah, antum kalau hajar nggak dapat apa? Surat nikah dan seterusnya. Ya karena hajar ada ya perinciannya, makanya tidak bisa disamakan dengan tahdir secara mutlak. Ya tahdir memperingatkan, beda dengan apa hukum hajar yang itu butuh ya kekuasaan dan perincian lagi. Ya. Kemudian kata beliau, amma alimta anna Muhammad bin Sirin fi fadlihi lam yujib rajulan min alil bidah fi mas'atin wahidah. Muhammad bin Sirin, seorang ulama tabi'in, tidakkah engkau ketahui meskipun beliau ulama yang kokoh keilmuannya, beliau tidak mau menjawab seseorang dari alil bidah yang bertanya kepada beliau. Karena beliau tahu pertanyaannya ini cari-cari syubhat. Pertanyaan itu mengandung syubhat. Seperti dalam kisah Imam Malik ketika ditanya kaifastawa, bagaimana Allah itu istiwa. Imam Malik mengatakan al istiwa maklum wal kaifu majhul wal imanu biwajib wa su'al al bid'ah. Bertanya tentang bagaimana Allah istiwa itu bid'ah. Beliau pun apa? Mengusir orang itu dari majelis beliau. Karena beliau tahu ini orang apa? Bukan tanya untuk cari ilmu, namun cari sensasi, cari apa? Syubhat, mencari apa? Fitnah dan seterusnya, menimbulkan fitnah. Beliau usir. Itu sikap ulama salaf terhadap orang-orang yang ahli asyubuhat, bukan malah apa? Puja-puji, ditokohkan. Naudzubillahi min dzalik. Wala sami'a minhu ayatan min kitabillah azza wa jalla faqila lahu faqal akhafu an yuharrifaha fayaqa fi qalbi syai'. Ketika beliau didatangi seseorang yang mau membacakan ayat Al-Quran, beliau tidak mau mendengarkannya. Kenapa demikian? Kata beliau, aku takut dia akan mentahrifnya, mentafsirkan sesuai dengan hawa nafsunya, asal-asalan mentafsir, maka itu akan masuk ke dalam hatiku. Ini ulama salaf sangat amat takut terkena syubhat. Maka sungguh ya sombong, sesat, bin jahil murakkab kalau ada yang apa? Ya, masuk ke dalam istilahnya syubhat, masuk ke dalam orang-orang yang punya pemikiran-pemikiran sesat dengan dalih kita ambil apa? Baiknya saja. Naudzubillahi min dzalik. Ini Muhammad bin Sirin khawatir. Ya. Bahkan yang pernah kita posting kapan lalu dari ceramahnya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, ketika ada seorang ulama salaf membawa anaknya yang masih kecil, kemudian ada alil bidah yang ngoceh, kata sang bapak, ya, tutup telingamu. Ketika alil bidah terus ngoceh, ya, istilahnya apa? Terus, ya, ditutup dengan apa? Dengan keras atau dengan rapat biar nggak kemasukan asyubhat. Ini kok malah apa? Nggak boleh kita mentahdzir. Naudzubillahi min dzalik. Maka orang-orang seperti itulah yang wajib untuk kita apa? Tahdzir. Wallahu taala a'lam. Insyaallah pertanyaan ini akan kita jawab di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.